على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali mengkaji tentang kitab Risalatul Muawanah, masih di dalam karyanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang para ulama di masa beliau, di zaman beliau dan setelah zaman beliau bahkan mengatakan majlisin biduni Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sesungguhnya suatu majlis, sesungguhnya suatu perkumpulan, sesungguhnya suatu duduk-duduk semacam ini, kalau tidak ngomongin tentang kalamnya Imam Haddad, seperti masakan tanpa garam, katanya. Jadi majlis-majlis kalau sudah dihiasi dengan perkataannya Imam Haddad, dengan perkataannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka ini seperti masakan yang sedap rasanya. Karena beliau menambahkan sesuatu dengan keilmuannya, dengan tadaburnya, dengan tafakurnya beliau, ini mampu mengupas sesuatu yang belum pernah dikupas oleh siapapun di ulama-ulama selevel beliau. Dan di sini kita mengkaji tentang kitabnya beliau, bukan cuma kalamnya beliau yang dipetik-petik, tapi full 100% kita ngambil dari perkataannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bi'ulumi fid darain amin. Wa idza qasadta baitil khala li baulin aw ghaidin falbasna 'alaika wastur ra'saka. Beliau mengatakan, setelah kemarin kita membahas tentang adabnya makan, tentang adabnya hubungan suami istri, tentang adabnya tidur, sudah lama belum tidur, udah tentang adabnya tidur, adabnya ngomong dan lain sebagainya. Di sini beliau mengkaji tentang adabul khala, atau bab yang membahas tentang aturan-aturan Nabi, aturan-aturan yang diajarkan Nabi ketika kita berada di kamar mandi atau mau masuk ke dalam kamar mandi. Jadi ketika di kamar mandi aja di dalam agama Islam ini ada aturannya, ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, masih terus diikatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita ke kamar mandi, masuk di dalam kamar mandi, ini hajat-hajat atau sesuatu yang mau kita tunaikan di kamar mandi ini kan semuanya kotoran, gitu. Jangan mandi, saya dikosongin nopo nih. Bolot resti apa? Kotor, bolot kotor, bersihkan hidung yang keluar juga kotor, bersihkan telinga yang keluar juga kotor, apalagi maaf dari kemaluan, mau itu kencing, mau itu BAB, semua yang keluar adalah sesuatu yang kotor. Makanya di dalam agama bahkan hal yang semacam ini pun diaturkan oleh agama kita menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang beradab, menjadi sesuatu yang bisa menjalin hubungan kita dengan Allah Ta'ala, menjadi sesuatu yang mendatangkan pahala, menjadikan sesuatu yang membuat kita berpikir lebih. Koyok ngene iki lho yang keluar dari saya seorang manusia, apa yang pantas untuk saya sombongkan. Ketika yang keluar, mau itu orang miskin, mau itu Pak Presiden, mau itu orang kaya, mau itu orang yang punya jabatan tinggi, yang keluar panggah mambu, nggak terus Pak Presiden pipisnya wangi, nggak terus Pak pejabat BAB-nya itu aromanya seperti misik dan lain sebagainya, enggak, masih yang jenengan globok misik, mau jenengan yang diminum ini adalah minyak wangi sekalipun, yang keluar tetap bau. Berarti apa? Yang masalah bukan yang keluarnya, tapi yang masalah alur masuk di dalam tubuh kita itu yang membuat keluarnya ini menjadi sedemikian menjijikkannya. Berarti yang jijikkan ini siapa? Kita. Berarti yang hina itu siapa? Kita. Berarti yang tidak patut sombong itu siapa? Kita.
Berarti yang tidak patut untuk berbangga diri itu siapa? Kita. Mau kita berilmu, mau kita punya pangkat, mau kita punya apapun, yang keluar tetap sama. Tidak ada yang indah. Tidak elek sing api, tidak elek sing kena didol. Gitu. Ini bolot saya dijual sekilo sekian ribu, tidak ada, Bu. Ya, jadi ini yang diajarkan oleh agama kita. Nah, tapi semua hal semenjijikkan apapun perkara yang akan kita lakukan, seburuk apapun yang mau kita keluarkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang hal tersebut dengan cara yang terindah, dengan cara yang paling beradab, dengan cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecintaan Allah taala tersebut yang akan membawa kebahagiaan bagi kita, baik itu di dunia maupun sampai di akhirat, akan lebih bersih, cara kita bersih-bersihnya akan lebih benar, cara kita mengeluarkannya karena semuanya pakai aturan dari zat yang menciptakan diri kita sendiri. Ya, jadi yang menciptakan kita yang bikin aturan tersebut. Wa idza Habib Abdullah mengatakan, wa idza qasatta baital khala, ketika kamu akan pergi ke kamar mandi, ketika kamu mau masuk ke dalam kamar mandi, libaulid, untuk kencing, au ghaitin, atau mau buang air besar, falbas na'li, maka pakailah sandal. Disuruh pakai sandal. Ketika kita di kamar mandi diperintahkan oleh Nabi untuk menggunakan sendal, pakai sendal. Tapi sendalnya sendal kamar mandi, ojo terus jenggelin jenengan ditaruh di kamar mandi. High heel saya yang 20 cm dipakai buat ke kamar mandi, kecekluk malahan jenengan. Jadi falbas na'li, pakailah sendalmu, sendal yang dipakai untuk kamar mandi, yang ndak licin, yang memang pas untuk dipakai di kamar mandi. Wastur raksak, setelah itu sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, ustur raksak, pakailah penutup kepala. Jadi bagian kepala ini ditutup. Pakai apa, Kak? Sembarang. Jenengan mau, saya masuknya kamar mandi pakai anduk, monggo. Pakai tangan, misalkan tidak ada apa-apa, pakainya tangan, monggo. Pakai ciduk, monggo. Pakai jilbab, monggo. Pakai kopiah, monggo. Pakai apapun, yang penting ketika kita masuk ke dalam kamar mandi itu dalam keadaan kepala kita itu tertutup. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam kamar mandi dan dia kepalanya ini tadi buka-bukaan, sedangkan di atas kamar mandi itu ada jin-jin yang khusus tugasnya itu untuk niupkan. Niupkan apa? Niupkan kemalasan, niupkan pikiran-pikiran buruk, niupkan perkara-perkara yang buruk. Katanya Nabi, barang siapa yang senengane masuk kamar mandi kepalanya itu enggak ditutup, setelah itu terjadi apa-apa pada dirinya, fala talumanna illa nafsak, enggak usah nyalain siapa-siapa, itu salahmu sendiri. Sama kayak orang yang dikasih peringatan merah, kuning, hijau. Merah waktunya jalan, hijau waktunya salah gitu. Merah waktunya berhenti, hijau waktunya jalan, kuning waktunya hati ini ndak diwale. Merah melaku, tabrakan. Yang salah sinten? Ya dia sendiri, Yang salah orang itu sendiri. Waktunya hijau malah mandek. Ditabrak dari belakang. Salahnya siapa? Salahnya dia sendiri. Jadi seperti ini juga aturannya Nabi Rasulullah sudah ngaturkan semuanya. Rasulullah sudah ngajarkan semuanya. Rasulullah sudah nyampaikan semuanya. Bahkan ketika di Haji Wada itu terakhir setelah khutbahnya beliau di Haji Wada, beliau mengangkat tangannya ke atas langit sambil mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Saksikan kalau saya sudah nyampaikan. Saksikan kalau saya sudah ngajarkan. Sampaikan kalau saya sudah memberikan semuanya dengan pengorbanan totalitas. Saya korbankan harta saya korbankan anak-anak saya korbankan kesenangan saya korbankan waktu saya korbankan semuanya untuk mencontohkan kepada mereka, ngajarkan kepada mereka, ngasih tahu kepada mereka. Allahumma syhad, ya Allah saksikan.
Setelah itu Rasulullah masih sudah seperti itu masih nanya sama orang-orang yang hadir, ala qad ballaghtu, bukankah aku sudah nyampaikan? Bukankah aku sudah nyampaikan? Semuanya serentak mengatakan bala ya Rasul. Ya Rasul, jenengan sudah nyampaikan semuanya. Jadi aturannya sudah jelas semuanya. Aturannya sudah dibikinkan, diaturkan sama Rasulullah SAW. Kok kita tabrak? Kok ditabrak, kok dilanggar, setelah itu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, entah itu di dunia kita, apalagi naudzubillah kalau sampai akhirat kita yang celaka, fala talumanna illa nafsak. Tidak usah nyalahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Sudah disuruh perempuan, sudah disuruh nutup aurat yang benar, tidak nutup aurat. Disuruh sholat, tidak sholat. Disuruh zakat, tidak zakat. Habis itu bangkrut hartanya. Bukan salahnya dia sendiri. Salahnya dia sendiri. Setelah itu wastur ra'sak. Jadi disuruh nutup bagian kepala. Wa qaddim rijlakal yusra. Habis itu ketika kita masuk, yang kaki yang kita pakai untuk masuk pertama adalah bagian kiri terlebih dahulu. Dan ini hukumnya sama di semua tempat, di semua tempat di mana tempat yang mau kita masuki itu, di mana tempat yang mau kita masuki itu tempat yang buruk-buruk, atau lebih buruk daripada yang tempat kita asal kita, maka hendaknya yang dipakai untuk masuk ini kaki kiri. Keluarnya kaki kanan, masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Mau itu masuk kamar mandi seperti itu, masuk pasar seperti itu, masuk tokonya orang-orang non muslim, kiri dulu, keluarnya kanan. Mau keluar rumah, kiri dulu, baru kanan. Masuk rumahnya, kanan dulu, baru kiri. Itu semuanya. Berlaku di semua tempat. Kalau dari tempat baik ke tempat yang baik gimana? Kalau dari tempat baik ke tempat yang baik, masuknya kanan, masuknya kanan, keluarnya juga kanan. Jadi yang dalam baik ini, yang luar juga baik. Maksudnya misalkan kayak apa? Misalkan dari ruang kelas, ruang kelas yang jadi satu sama masjid. Jadi di masjid ada kelas-kelas atau musola, terus bikin kelas-kelas TPA ngaji misalkan gitu. Masjidnya baik, kelasnya juga dipakai untuk ngaji perkara yang baik. Gimana ini? Masuk kelas, masuknya pakai kaki kanan, keluar kelas juga pakai kaki kanan. Karena dari tempat baik ke tempat yang baik. Dari tempat baik ke tempat yang wa qaddim rijlakal yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Jadi masuknya kalau untuk kamar mandi, masuknya pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Wa qul inda iradati dukhul bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika mau masuk, baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Doanya gimana? Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya ya Allah berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan perempuan maupun setan laki-laki. Setan perempuan maupun setan laki-laki. Bahkan ketika kita sudah di kamar mandi, mau buka aurat misalkan, mau buka baju atau mau istilahnya mau buang hajat, otomatis kan buka aurat kita. Di situ pun juga kita baca Bismillahi la ilaha illahu. Bismillahi la ilaha illahu. Kalau misalkan kamar mandinya ini campur sama WC, jangan dilafadzkan. Tapi kalau misalkan Anda ada tempat sendiri, tidak mungkin tapi ada mungkin Jadi tidak ada tempat WC-nya, tidak dipakai untuk BAB. Nah, maka di situ boleh dilafadzkan, tapi ojo banter-banter. Bismillahirrahmanirrahim. Dikiran nenggone jero jeding, jangan, nggih. Jadi bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa indal khuruj, dan ketika keluar ghufranak, minta maaf. Kenapa kok kita minta maaf setelah selesai dari kamar mandi? Karena mau ndak mau ketika kita di kamar mandi mesti banyak lalainya, mesti banyak lalainya, mesti banyak ndak ingetnya, mesti hati kita sedang kosong atau ada kosongnya. Kalaupun kita sudah pakai
berbagai macam zikir, berbagai macam adab, nggih, sudah nyambung sama Allah Ta'ala, tapi mesti ada yang miss, nggih, mesti ada yang terlepas dari kita, makanya kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa afani. Ya Allah, maaf ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghilangkan perkara-perkara yang buruk dari saya, wa afani, dan menyisakan kesehatan untuk saya. Nggih. Ya, jadi yang keluar perkara-perkara yang kotor-kotor, yang keluar penyakit-penyakitnya, sedangkan sayanya ditinggali sehatnya. Nggih. Yang pertamanya, sebelum ke kamar mandi mules-mules, gitu. Mules-mules, mau kamar mandi, mau BAB mules-mules, hilang mules-mulesnya, keluar wis ndak sakit. Nggih. Sudah bisa sholat, bisa tenang, ibadah jadi bisa tenang karena ndak selemet lagi. Jangan bayangkan sholat sambil ngentut nggih, sudah nggak enak sama sekali. Nggih, sudah sangat tidak nyaman. Makanya ketika kita keluar dari kamar mandi, kok ini yang kotor-kotor ini bisa keluar, yang penyakit-penyakit ini tadi bisa keluar, sudah sepatutnya kita terima kasih sama Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Karena yang bisa ngilangkan itu ya cuman Allah. Gitu. Yang bisa ngilangkan sakitnya, yang bisa ngilangkan mulesnya. Berapa banyak orang mules, pengen ngentut tidak bisa ngentut. Berapa banyak orang pengen pipisnya keluarnya cuman sedikit-sedikit karena sakit empedunya atau sakit ginjalnya atau sakit ininya. Karena sakit-sakit yang seperti itu sampai akhirnya mau BAB susah, mau pipis susah, semuanya sakit. Nah, maka ketika kita masih disehatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini kita terima. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Wala tadhkurillah ala tilkal halah illa biqalbi. Dan ketika kita di kamar mandi itu, para ulama mengatakan jangan sampai kalian zikir kepada Allah Ta'ala kecuali dengan hati. Kecuali dengan hati saja. Sebagian ulama, banyak di antara para ulama kita itu yang sampai eman-eman sekali dengan istilahnya menganggap kalau waktu di kamar mandi itu buang-buang waktu. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain, karena waktu ini kan hidup kita. Waktu ini kan hidup kita. Habis waktu kita mati. Gitu. Sebagian ulama mengatakan setiap hari itu seakan-akan hari itu ngomong sama kita. Kalau kita mau bayangkan setiap hari nadal ayam, jadi hari itu akan berbicara kepada kita, wahai ya ibna Adam, wahai putra Adam, ana khalqun min khuluqillah. Saya adalah salah satu makhluknya Allah Ta'ala yang diciptakan untuk menjadi jatahmu hari ini. Untuk menjadi jatahmu hari ini. Maka gunakan saya sebaik-baiknya. Karena kalau kamu tidak memperlakukan saya secara baik, tidak pakai saya untuk ibadah, tidak pakai saya untuk zikir kepada Allah Ta'ala, untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala ridho, saya yang akan menjadi saksi bagi kecelakaan engkau di akhirat nanti. Tapi kalau kamu menjadi orang yang baik, jadi orang yang taat sama Allah Ta'ala, saya juga yang akan menjadi saksi bagi Allah Ta'ala untuk keselamatan diri. Jadi hari itu setiap pagi itu ngomong seperti itu kepada kita, awake dhewe ae sing ndak kerasa, kita aja yang ndak terasa. Bahkan di akhir hari ini mengatakan, dan saya adalah satu makhluk yang kalau sudah datang kepada seseorang tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali lagi. Paginya kita tadi bisa balik lagi? Tidak bisa. Siangnya kita tadi tidak bisa balik lagi. Waktu kita sekarang gunakan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya akan menjadi saksi. Kalau kita baik, dia hari ini akan bersaksi, oh hari Senin jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian ngajinya kita Risalatul Muawanah, ibu ini, dari tempat ini, namanya jenengan plus bapaknya jenengan plus ibunya jenengan, yang secara otomatis mereka juga dapat kiriman-kiriman pahala
pahala. Kalau mereka masih hidup, yo dapat kiriman pahala karena tanpa mereka kita ndak ada, waktu kita ndak ada. Dan kalau mereka sudah ndak ada akan dikirimkan dan itu akan menjadi hadiah-hadiah terbaik bagi mereka di kubur-kubur mereka. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Semuanya akan dicatat, semua akan menjadi saksi. Jadi hari ini, Senin hari ini jadi saksi di hadapan Allah. Senin depan jadi saksi lagi. Senin depannya lagi jadi saksi lagi. Lah awake dhewe ben Senin kok. Oh kuwi lho. Hari Senin datang. Ya Allah kuwi lho, sing enggak tahu absen ya Allah. Ya Allah itu loh yang ngaji kitabnya Imam Haddad. Itu loh yang ngaji kitab Risalatul Muawanah. Ndak tahu kosong catatane lebek. Catatane ngendi? Ngene. Wala tadzukurillah ala tilkal halah illa bil qalbi. Jangan, jadi kalau ketika kita zikir, ketika kita di kamar mandi, jangan zikir kecuali dengan hati. Jadi kalau di sini pakainya hati. Karena tempat itu adalah tempat untuk buang hal-hal yang tidak baik. Wala tastashib syai'an maktuban alaihi ismuhu ta'ala. Dan ketika kita mau ke kamar mandi, masih mau masuk, ketika kita masih mau masuk, pastikan melepas hal-hal yang muhtaram, perkara-perkara yang ada namanya Allah, ada tulisannya Allah, ada tulisan hal-hal yang muhtaram dan lain sebagainya dikeluarkan dulu. Jenengan misalkan pakai cincin, ada tulisannya Allah, Rasul, Muhammad, dilepas dulu. Dilepas dulu sebelum masuk kamar mandi. Pakai kalung tulisannya Subhanallah, dilepas dulu sebelum masuk kamar mandi. Jadi latas tashib syai'an maktuban alaihi ismu ta'ala. Jangan bawa kamar mandi segala sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Ijlalan lahu, untuk mengagungkan Allah. Wala ta'bad wala tatakallam illa lidharurah. Dan ketika kita di kamar mandi, jangan ngobrol, jangan ngomong, jangan berteriak, jangan mengatakan apapun, jangan ngomong di dalam kamar mandi kecuali perkara-perkara yang darurat. Perkara yang darurat ini apa? Perkara yang darurat ini bukan andukku keri, jikono, bukan darurat. Itu bukan darurat. Apa sabun entek, jikono, itu bukan darurat. Odol entek, bukan darurat. Yang darurat ini apa? Para ulama mengibaratkan, misalkan kita di dalam kamar mandi, tahu-tahu ada ular, tahu-tahu ada ular yang kalau kita ndak teriak, ini bakalan mengancam nyawa kita. Di situ hukumnya darurat. Jenengan bengok, jangan bengok nyari bantuan, di situ namanya darurat. Selain itu bukan darurat. Berarti gimana? Makanya kalau mau ke kamar mandi, aku harap sikatan ya dilihat dulu odolnya habis apa enggak. Mau sampoan, samponya ada apa enggak, airnya ada apa enggak. Enggak terus odolnya entek, ininya entek. Jadi wala ta'bad wala tatakallam illa lidharurah. Jangan ngobrol, jangan ngomong kecuali kalau darurat. Wala tarfa' min thawbik illa al-qadra alladhi yukhsha alaihi tanajjus. Dan jangan buka pakaian kita kecuali yang memang kita perlu untuk mengeluarkan hajat, dan tidak sampai kena najis. Maksudnya napa? Kalau misalkan kita mau sekedar buang air kecil, tidak usah buka kabeh sak baju dalamnya, napa niki branya jenengan dan lain sebagainya dilepas semuanya, hanya untuk pipis, hanya untuk buang air kecil, jangan. Jadi buka sekedar bagian yang memang diperlukan untuk kita buka. Jadi karena Rasulullah pernah ketika ditanya, ya Rasul kenapa jenengan kok mandi aja pakai baju? Katanya Rasulullah, Allah ahaqqu an yustahya. Karena Allah adalah zat yang paling patut untuk kita malu kepadanya. Karena kalau orang lain ketutupan sesuatu ndak ketok, gitu. Saya di sini, yang ada di luar sana ndak bisa melihat saya, gitu. Yang di ruangan sana ndak bisa melihat kepada kita. Tapi kalau Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan Allah Ta'ala melihat dan mendengar, bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar, tapi melihat.
Melihat dan mendengar suara langkah kakinya seekor semut yang warnanya hitam berjalan di atas batu yang warnanya hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah Ta'ala mendengar derap langkah kakinya dan melihat. Melihat piye modele sikile sing tengen dhisik apa sing kiri dulu, yang kanan dulu apa yang kiri, itu Allah Ta'ala melihat dan mendengar. Kita kan enggak gitu. Kita kan makanya katanya Rasulullah, Allah ahaqqu an yustahya. Allah Ta'ala zat yang paling berhak untuk kita malu kepadanya. Yukhsha alaihi tan wastatir bihaitsu la yaraka syakhsun. Dan ketika kita mandi harus memastikan tidak kelihatan siapa-siapa. Tidak kelihatan oleh siapa-siapa. Wabu'ud bihaitsu la yasma' minka saut. Dan jauhi pergi ke tempat yang sekiranya tidak ada orang yang mendengar suara hajat kita. Sekarang kan gampang gitu, ada kamar mandi. Kalaupun misalkan kita di jalan-jalan ada toilet yang memang itu disediakan untuk buang hajat. Wala yashum laka raihah. Bahkan yang harus kita jaga juga adalah jangan sampai orang mencium aroma dari hajat kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau misalkan kita mau keluar dari kamar mandi, harus memastikan tidak ada sisa-sisa aroma yang akan bikin orang yang mau masuk setelah kita ini terganggu. Jadi kalau misalkan kita habis BAB, maaf, baunya kan lebih strong gitu. Nah, itu jenengan siram pakai air, disiram pakai air. Kalau baunya belum hilang, pakai sesuatu untuk menghilangkan bau, dikasih sabun misalkan, atau dikasih pewangi, disemprot wangi-wangian dan lain sebagainya. Sekiranya ketika kita keluar dari kamar mandi tidak ada aroma tersebut. Kalau jenengan di toilet umum, jenengan yang sering terjadi kan di toilet umum, masuk ambune breng. Nah, ini orang-orang yang tidak ngerti aturannya Nabi Muhammad, atau saking banyaknya yang pakai juga, 1-10 orang. Nah, gimana ini? Jenengan begitu masuk, luangkan waktu untuk nyirami dulu. Diluangkan waktu untuk nyirami, karena kita buang hajat tidak enak kan, tidak seneng gitu. Nah, dibersihkan dulu, tapi dikuras lek bisa, entek waktunya. Paling enggak disiram. Kalau jenengan punya parfum, disemproti parfum. Habis itu jenengan buang hajat, selesai, gitu lagi. Disiram semuanya, kasih wangi-wangian. Kalau bawa parfum, dikasih parfum, dikasih wangi-wangian, biar orang yang setelah kita itu tidak terganggu dengan hajatnya kita. Wala yashum laka raihah, wala tastaqbilil qiblah, wala tastadbiruha bibaulin wala biqaid. Jadi ketika masuk kamar mandi, jangan ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi rata-rata bangunan sekarang, karena kita di negeri yang mayoritas muslim, biasanya sudah ditatakan. Waqad yata'adzar fi'la dzalika fi ba'dil abniyah fayaghfir lil masyaqqah. Tapi kalau misalkan itu terlalu sulit, karena mungkin kalau misalkan kita di negeri yang tidak muslim, dari situ bangunan-bangunan sudah ada, kamar mandi sudah dibangun, dan ternyata ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, atau ngadep kiblat, tidak perlu juga jenengan itu. Misalkan toiletnya modelnya gini, ternyata gini misalkan, sana ngadep kiblat, ngadep sana ngadep kiblat, ngadep sini membelakangi kiblat, terus jenengan ngadepnya gini, nggak pas kalian, buang airnya jadi nggak pas, nggak perlu juga. Katanya Imam Haddad, ini karena ini terlalu sulit, maka di situ dimaafkan. Dalam keadaan yang seperti itu dimaafkan, nggak perlu juga langsung manggil tukang, manggil bulldozer dirusak, habis itu bikin yang baru. Nah, jangan, nggak usah. Wala tabul fil ma'ir raqid, jangan kencing di air yang mengalir, wa in kana katsiran, walaupun banyak. Jadi kencing di sungai atau kencing di danau, kencing di sungai atau kencing di danau, itu katanya Imam Haddad jangan pipis di tempat yang airnya rokit itu airnya nggak ngalir, yang airnya nggak ngalir walaupun banyak airnya. Di mana tempat yang nggak ngalir itu? Kolam renang kan airnya nggak ngalir. Nah, pipis di situ jangan.
Ini adabnya seperti itu. Illa indal hajah wala alal ardi sulbah wala fi mahabirri. Jangan juga pipis di atau buang air di tanah yang gersang atau tanah yang atos, nggih. Keras, nggih. Di tanah yang keras jangan. Tapi mungkin enggak nggih niki. Kita kan di WC. Wala fi mahabirri ataupun tempat yang di situ ada aliran. Kullu dzalika ihtirazan minal baul. Intinya di situ semuanya untuk menjaga agar kencing ini tadi tidak menyakiti kita atau tidak kembali najisnya itu tidak kembali ke kita, juga tidak menyakiti apapun makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang lain yang ada di situ. Okay. Wala fi adabil qabri minhu, karena yang semacam ini akan karena Rasulullah pernah mengatakan amatu adzabil qabr, kebanyakan atau paling banyaknya orang diazab di kuburan mereka karena tidak perhatian sama masalah-masalah yang seperti ini. Tidak perhatian sama istinjaknya, tidak perhatian sama kebersihan pakaiannya atau tempat karena kecipratan dengan pipis, yang banyak itu pipis, dan dia tidak terasa atas hal tersebut. Fa'alaika bilang. Jadi hendaknya kita juga setelah selesai hajat itu istibra min hujahdaka min ghairi khurujin ila haddil waswasa, tapi dikeluarkan istilahnya istibra tanpa masuk ke dalam waswasa, tidak sampai was-was. Misalnya kalau perempuan jenengan habis kencing atau habis BAB, biar tuntas itu kan paling tidak kita mitet, kita neken bagian perut kita yang paling bawah. Atau kalau enggak gitu dehem gitu. Kalau belum keluar juga berdiri, keluar biar itu turun dulu, habis itu bisa dikeluarkan. Ini kan namanya istibro. Tapi jangan sampai masuk ke was-wasan. Jangan sampai dehem. Berapa kali Kak dehemnya? 100 kali. Bisa ngantri nang ngarep mesane. Nggih. Jadi istibro berapa kali? 3 kali, 4 kali cukup. Nggih, 3 kali, 4 kali sekiranya itu keluar secara tuntas. Karena yang ditakutkan kalau orang ndak istibro, nggih, dia pipis belum selesai pipisnya cebok, berdiri keluar, nggih. Akhirnya di badannya nempel najis, kena bajunya, dipakai sholat, akhirnya sholatnya ndak sah, nggih. Akhirnya sholatnya ndak sah atau kecipratan najis dan lain sebagainya, ini yang bikin tidak sah. Jadi dia sholat padahal sholatnya tidak sah, wudu padahal wudunya tidak. Biwana teradang Imran yang ana bin wastanji bil hajar tsumma bil ma fa in iqtasarta ala ahadima fal ma afdal. Dan kalau misalkan kita paling baiknya itu istinja pakai air dan juga pakai hajar, pakai batu. Kalau enggak gitu sekarang pakainya tisu, tisu dulu habis itu pakai air. Tapi kalau misalkan pengen salah satunya maka pakai air saja. Wa qaddimil qubul 'alal ma' wa akhirhu fil hajar. Dan para Habib Abdullah mengatakan kalau kita cebok, bersihkan yang bagian depan dulu baru yang bagian belakang. Jadi kita kalau cebok yang depan dulu yang dibersihkan, baru yang bagian belakang kalau istinjaknya pakai air. Kalau ceboknya pakai air, depan dulu baru belakang. Kalau pakai tisu, kalau istinjaknya pakai tisu, belakang dulu baru depan. Karena kalau tisu ini kan tidak mungkin tisu satu itu dipakai semuanya, kan tidak mungkin. Satu bagian belakang dibuang, satu lagi bagian belakang dibuang, baru yang bagian depan. Nah, jadi kalau istinjaknya pakai tisu atau pakai batu, di sini dikatakannya pakai batu, maka silahkan yang bagian belakang dulu. Kenapa? Karena tangan kita tidak nyentuh langsung ke kemaluan. Nah, kalau pakai air, niki air bareng tangan kita nyentuh. Makanya yang dibersihkan depan dulu, baru belakang. Biar kotoran yang di belakang tidak maju ke depan. Yang bikin banyak macam-macam penyakit. Tapi kalau misalkan pakai tisu atau pakai batu, maka boleh yang belakang dulu, baru setelah itu yang bagian depan. Wa qul ba'dal istinja, dan setelah selesai istinja bacalah doa Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq, atau yang sebaliknya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, jaga hati saya dari sifat kemunafikan dan bersihkan kemaluan saya dari perkara-perkara yang keji.
Perkara yang keji niku napa? Nggih, maksiatnya kemaluan. Nggih, maksiatnya kemaluan itu semuanya perkara yang keji, zina, nggih, masturbasi, onani, habis itu penyakit-penyakit kelamin dan lain sebagainya, itu semuanya adalah perkara yang keji. Maka kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala lewat semua amaliyah-amaliyah yang diajarkan sama Nabi Muhammad yang tadi itu, masuk kamar mandi mau pakai dan lain sebagainya, itu semuanya lewat perantara itu. Ya Allah, hasin farji, selamatkan kemaluan saya, bikin saya ini jadi orang yang bisa menjaga kemaluan dari maksiat-maksiatnya kemaluan dan perkara-perkara yang buruk yang bisa menimpa kemaluan. Wahasin wa tahhir qalbi minan nifaq, dan bersihkan hati saya dari yang namanya sifat munafik. Wa alaika bitayamun fi kulli sya'nin illa fi ghuslin najasat wallahu a'lam bis-shawab.